Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang kamar kosku berhantu setelah lama kutinggalkan, bagian kedua. Kelanjutan dari cerita sebelumnya di mana Bian yang membantu kawannya Jack menghadapi kejadian-kejadian mistis selama di kosan. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @bian_sabil1. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Akhirnya kita meluncur ke kosan dia di daerah sekitaran kampus 3 UIN Jakarta. Pas kita di depan kosannya itu sepi, gak ada mahasiswa yang nempatin. Entah pada belum datang atau memang kosong seperti ini. Kata si Jack, yang punya kosan ini ternyata juga orang Kalimantan dan belum pulang ke Ciputat karena masih berada di sana. Kosan ini dekat dengan kali kecil dan hanya ada 5 kamar yang berjejer dengan bentuk dan ukuran yang sama. Tapi mungkin memang si Jack ini orangnya kurang telaten membersihkan kamarnya, jadi agak lusuh dan ada 3 kamar mandi di luar semua, namun kurang terawat dan bau pesing. Yan, dalam piye kosanmu aja ya yang aku bersihin. Gak mau aku yang di sana-sana. Ya udah nih, Strawberry Pop gue beliin buat lo. Ye, si Janco. Sejak kapan aku ngerokok beleguk? Parah lo. Temenan dah lama gak tahu aku gak ngerokok. Iya anjir, aku lupa sumpah. Oh iya, yang suka es tuh si Tony ya. Nah, kalau itu bener. Udah yuk cepet kita beresin lagi, keburu malam. Dan perasaanku juga lagi was-was nih. Pas Jack buka kuncinya dan dia langsung loncat ke kasurnya, aku memperhatikan sisi kamar kosnya. Oke, kasur empuk ada 1, lemari baju yang tinggi, ada juga meja belajar, kompor buat dibikin kopi, dan bungkus kopi dan asbak yang berserakan. Kotor sekali. Ketika aku mulai masuk ke kosan dia, aku ingat kalau aku belum cuci tangan dan kaki. Refleks aku langsung ke toilet di luar kamar kos yang agak bau itu. Aku langsung cuci kaki dan tanganku di dalam toilet yang di tengah. Pas aku cuci tangan, aku mendengar suara pintu toilet yang tertutup. Nah, gitu dong. Kalau masuk kosan, langsung cuci tangan dan kaki dulu. Apalagi kalau lagi senja gini. Tapi gak ada jawaban. Pas aku keluar dari toilet, ternyata pintu masih tertutup dengan rapat. Lu Jack, sombong banget. Lagi diajak ngomong malah ngacangin. Begitu kataku. Dan pas aku buka pintu toiletnya, ternyata gak ada orang sama sekali. Aku langsung lari ke kamar kosan si Jack ini. Ketika aku masuk ke kamar si Jack, tiba-tiba suara azan berkumandang dan saatnya untuk sholat. Namun Jack masih tertidur pulas, dan kubangunin dia ketika aku selesai sholat. Kemudian lantainya ku sapu terlebih dahulu dan kupel agar debunya sedikit menghilang yang berada di sekitarku. Akhirnya aku sholat maghrib, dan Jack masih tertidur pulas.
Tetapi ketika aku sholat dan pada rakaat kedua, Jack tiba-tiba terbangun dan pergi keluar, seperti tidak terjadi sesuatu apa-apa. Ya udah, aku lanjutin sholatnya, dan di akhir sholat aku berdoa untuk keselamatan kami karena ada sesuatu yang bikin aku gak nyaman di sini. Setelah selesai, aku mengambil sapu lidi untuk menyibakkan sapu itu ke kasur yang Jack pakai untuk tidur tadi. Aku berdoa agar kamar ini bersih dari suatu godaan setan yang terkutuk. Pas aku lagi bersihin kasurnya si Jack, tiba-tiba aku melihat seonggok rambut kusut di pojokan kasurnya. Aku kaget dan takut. Aku perhatikan dulu rambut itu dan aku berdoa dulu ketika mau mengambil rambut gak jelas itu. Dan ketika mau mengambil, aku dikejutkan dengan suara Jack yang tiba-tiba masuk. Yan, sorry. Pas lu ke toilet tadi, aku ketiduran bentar dan keingat laundry yang belum gua ambil, dan sekalian aja gua beli martabak manis dan keripik singkong buat begadang kita nanti malam. Di situ gue kaget. Berarti si Jack ini udah pergi lama, dan yang tadi di toilet itu siapa? Lalu yang tidur tadi juga siapa? Dan rambut tadi, bener-bener bikin tambah pusing gue aja. Woi, gua ngomong sama lu nih. Tiba-tiba aku terbuyar oleh lamunanku. Iya Jack, gak apa-apa kok. Cepet kamu cuci kaki dan tangan di toilet. Jangan masuk dulu pokoknya. Kamu tadi... Tiba-tiba aku dikagetkan dengan sosok besar di belakang si Jack ini, dengan senyuman yang mengerikan, namun hanya nampak bayangan dan rambutnya yang berantakan. Cepet cuci kaki dan tangan Jack. Laundry dan makanan taruh dulu depan pintu. Si Jack ini ngacir lari dan ikut aja aku suruh nyuci tangan dan kaki. Bayangan yang di belakang tadi pun tiba-tiba menghilang. Aku lega karena Jack cuci tangan dan kaki untuk ngilangin tuh makhluk. Tapi sepertinya di dalam sini masih ada makhluk yang ngikutin si Jack. Dan aku tahu si Jack membawa sesuatu di mobilnya. Aku lihat mobilnya dan nihil, belum ada tanda apa-apa. Setelah Jack cuci kaki dan tangan, kita bersih-bersih kamar lagi sambil mendengarkan lagu di kamarnya. Tapi kejadian seremnya akan terjadi setelah kita bersih-bersih. Kita menyapu, mengepel, ngelapin meja dan kursi, ganti spray buat kasur, dan pokoknya kita bersih-bersih dengan dibarengi lagu yang seru. Kita selesai itu sekitar jam 9-an, dan terakhir kita membersihkan toilet berdua agar tidak jijik ketika kita mau memakainya. Akhirnya kita selesai, Bian. Gue makasih banyak nih atas bantuannya. Tidur sini ya sama gua. Besok gue balik ke Kalimantan lagi soalnya. Lah, cepet amat lu. Gak sayang-sayang sama duit. Ada Yan, gua ada pokoknya kalau duitnya mah. Ya udah, kita istirahat dulu bentar ya. Akhirnya kita main ludo berdua di kamar di kesunyian malam. Ada aqua botol, keripik singkong, martabak. Kita main ludo di kamar yang sudah tertata rapi dan bersih. Pas kita lagi asik-asiknya main ludo, ada suara ketukan dari jendela di belakang kamar kos di atas kasur yang membuat kita kaget karena lagi serius-serius main ludo dan nyemil.
Suara cakaran dari kaca terdengar di jendela kamar Jack. Jack mencoba menyibak gardennya dan melihat di luar. Apa ada sesuatu yang membuat kita terganggu? Jack mulai mendekati jendela itu pelan-pelan secara pasti. Suara cakaran kembali terdengar di jendela tersebut. Jack kaget, terdiam sebentar, dan kembali memeriksa jendela dengan suara cakaran tadi. Setelah dibuka, dan ternyata ada sesosok yang mirip Jack, cuma dengan muka yang pucat dan matanya bolong. Dengan mulutnya yang berdarah tersenyum melihat Jack. Apa itu? Aku mulai jaga-jaga, takut terjadi kenapa-kenapa di kosan ini. Kok itu tadi kembaranku, tapi Shh, diam. Tenangin dirimu terlebih dahulu, Cok. Aku juga kaget. Ini pintu kok ketutup sendiri dan gak ada angin lah tadi. Yan, kok ada apa, Cok? lihat sekitarmu, Yan? Banyak gumpalan rambut yang kok banyak yang tadi nih nggak ada pas kita sapu. Tapi aku sempat nemu di kasurmu tadi. Kukira kamu tidur tadi di kasur itu ketika aku sholat maghrib. Tapi ternyata itu dia cerita mengenai kamar kosku berhantu setelah lama ku tinggalkan, bagian kedua. Kira-kira menurut warga sekolah rambut siapa ya yang ditemukan oleh Bian? Sungguh menarik. Oke, terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @bian_sabil1 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.